Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah KPP online, di mana ibadah sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sifra Gule, dan kemudian akan mengambil tema sehati sefikir dalam Tuhan untuk melayani. Kita mempersiapkan hati kita akan mengikuti ibadah pada sore hari ini. Mari kita bersaat teduh. Kita mulai. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ 27 bait pertama dan kedua, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serapim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau beri, dan terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami ibu-ibu diperkenankan untuk mengikuti ibadah KPP online ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur. Terutama di saat-saat masa pandemi yang masih berlangsung ini ya Tuhan. Kami bersyukur, semangat kami tidak kendor. Kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu meskipun melalui ibadah online ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan turut campur ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada sore hari ini. Berkati pelayan firman Pendeta Sifra yang akan melayani firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Kau urapi beliau agar firman yang ditaburkan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati kami masing-masing ya Tuhan, agar kami selalu setia di dalam melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari ibu-ibu terkasih, kita akan renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama membaca Filipi 2 ayat 1-11. Dan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita tundukkan hati dan pikiran kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, betapa besar kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan kembali di pekan ini. Kami para perempuan di tengah-tengah jemaat-Mu GKP Rehoboth Jatinegara, Engkau satukan untuk kami boleh bersehati merenungkan sabda-Mu. Biarlah firman yang hendak kami dengar pada sore hari ini boleh menuntun kami sebagai bagian pribadi, keluarga dan juga jemaat-Mu untuk boleh tunduk pada kehendak firman-Mu.
Layakan kuduskan kami semua, urapilah hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya. Biarlah kami semua dapat mendengar apa yang boleh Tuhan hendak katakan kepada kami semua. Inilah Tuhan doa dan harapan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Para ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita semua. Filipi 2 ayat 1-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama, saya di sini dituntun untuk boleh merenungkan sabda Tuhan dengan tema sehati sepikir dalam Tuhan untuk melayani. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, selamat sore. Kita sungguh bersyukur diberikan kesempatan kembali di pekan ini untuk kita boleh bersehati merenungkan sabdanya. Beberapa tahun lalu, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya berkesempatan berkunjung ke Singkawang di Kalimantan Barat. Itu sebuah kota kecil sekitar 4 jam dari Pontianak. Dan di sana ketika saya hadir beberapa tahun lalu itu, ternyata waktu itu yang menjadi kepala daerah adalah seorang dari Tionghoa. Sempat terlontar dalam diri saya, wah jarang-jarang nih, wah luar biasa nih, karena langka sekali, jarang sekali di Indonesia bahwa dalam konteks Indonesia yang memang beragam, namun sangat masih jarang sekali di mana pemimpinnya ada dari kaum minoritas, apakah itu Kristen, apakah itu Tionghoa, apakah itu perempuan. Lalu kemudian saya sempat berpikir, kira-kira beliau ini didukung tidak ya oleh rakyatnya? Kira-kira aman tidak ya? Kira-kira orang dapat mendukung tidak apa yang boleh menjadi kebijakannya? Kita semua atau ibu-ibu di rumah yang punya pikiran sama dengan saya pada saat itu, bisa jadi kita sudah terjebak dengan pola pikir bahwa pasti yang berbeda, pasti yang minoritas, pasti selalu dianggap sulit untuk sehati sepikir. Siapapun yang berbeda pasti bisa dianggap sebagai seorang lawan, bahkan siap-siap saja tidak didukung. Tapi nyatanya, menurut penuturan ayah saya pada saat itu, ternyata siapapun yang menjadi kepala daerah di Singkawang, nyatanya mendapat dukungan yang baik dari seluruh rakyatnya. Pantas saja, Singkawang menjadi salah satu kota di Indonesia yang menerima penghargaan sebagai kota yang toleran. Siapapun yang menjadi kepala daerah di situ, asal punya kesungguhan, punya niat yang sungguh-sungguh dalam melayani daerah, mereka pasti didukung. Nah, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, artinya ada sebuah sportivitas, ada sebuah semangat kebersamaan, semangat yang baik yang ditanamkan, yang kiranya boleh kita pelajari juga dari hari demi hari dalam keseharian kita. Kita pun dituntun bagaimana membangun semangat kebersamaan dalam perbedaan. Nah, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, hal itu juga yang hendak Paulus tanamkan dalam jemaat di Filipi. Semangat membersamakan diri, semangat untuk membangun kebersamaan, turut sehati sepikir dalam bersama-sama membangun jemaat Filipi.
Karena kalau kita lihat Filipi ini sebuah kota yang cukup besar, pusat dari sebuah koloni Romawi, kota yang dianggap penting di Makedonia, bahkan berada di jalur utama perdagangan. Artinya, sebagai kota yang hadir di tengah-tengah jalur perdagangan, maka sangat besar kemungkinan terjadi percampuran budaya dan kepercayaan. Firman Tuhan pada sore hari ini, Paulus menjumpai bahwa justru tantangan yang lain yang tidak kalah penting adalah jemaat Kristen di Filipi pun harus berhadapan dengan tantangan perpecahan persisihan di antara jemaat Kristen itu sendiri. Jadi artinya tantangan dari luar jelas sudah ada, tapi nyatanya justru Paulus turut prihatin bahwa dalam jemaat Kristen sendiri di Filipi terjadi ancaman perpecahan dan perselisihan antara sesama pengikut Kristus. Mengetahui hal itu, ketika Paulus melihat bahwa jemaat Filipi hampir terancam untuk bubar, maka Paulus dalam penjara, dia mendengar berita tersebut dan mengetahui apa yang terjadi di Filipi, maka ia pun mengirimkan surat, sebuah nasihat agar mereka, orang-orang Kristen di Filipi dapat bersehati, dapat bersama-sama sehati sepikir untuk boleh tetap melayani Kristus dan sesama. Itu artinya ketika seorang atau sebuah kelompok dalam sebuah persekutuan merasa bahwa masing-masing memiliki ego, merasa bahwa masing-masing memiliki suatu keyakinan yang lebih benar, lebih baik, maka ancaman yang paling bisa dapat terjadi adalah bagaimanapun mereka dapat dengan mudah dapat terjadi saling bentrok terhadap satu dengan yang lain. Terhadap bahaya inilah Paulus berniat untuk melindungi, menjaga keutuhan dan kesatuan jemaat Filipi. Oleh karena itu, Paulus berniat untuk melindungi keutuhan dan kesatuan jemaat Filipi yang rentan bubar ini. Lalu apa yang Paulus perbuat, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan? Paulus mengirim surat bagi mereka agar tidak seenaknya sendiri, atau dalam bahasa Inggrisnya itu sakahayang nawae, gitu ya. Sebuah surat berisi nasihat agar mereka dapat memberi ruang bagi orang lain. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, ibu-ibu tentu pernah ya menggunakan sebuah lift, apakah itu di gedung atau di mall. Nah, jauh sebelum pandemi, kalau kita dalam keadaan kita naik sebuah lift, satu lift itu bisa diisi oleh belasan atau bahkan puluhan orang. Tapi dalam kondisi pandemi saat ini dengan protokol kesehatan yang ada, maka lift hanya dibatasi untuk beberapa orang saja. Coba bayangkan ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan kalau kondisinya jauh sebelum pandemi, lalu kita berkata, jangan naik, jangan terlalu penuh-penuh. Saya tidak mau sempit-sempitan dengan Bapak Ibu Saudara. Jangan naik ya, saya mau di sini naik lift dengan leluasa, tidak mau sempit-sempitan dengan ibu-ibu atau dengan bapak-bapak. Wah, sudah pasti saat itu kita bisa jadi terjadi kena omel. Kalau begitu bisa saja orang langsung ngedumel, orang langsung misu-misu berkata, ya kalau begitu pasang lift saja sendiri kalau tidak ingin terlalu penuh. Ketika kita enggan untuk memberi ruang bagi orang lain dalam hidup kita sudah dapat dipastikan, maka orang pun menjadi kesal dibuatnya. Maka dalam jemaat Filipi, Paulus melihat begitu banyak orang yang memiliki ambisi pribadi, mementingkan diri sendiri. Mereka bekerja bukan untuk kepentingan pekerjaannya, bukan untuk kemajuan pekerjaan dilakukan, melainkan demi dirinya sendiri. Apakah untuk mencari untung? Apakah untuk mencari manfaat materi? Apakah untuk mencari pujian dan penghormatan dari orang lain? Betapa sedihnya hati kita ketika sahabat, teman terdekat kita justru memiliki hubungan dengan kita adalah karena ada apanya, bukan apa adanya. Oleh karena itu, relasi persahabatan, pertemanan dalam sebuah komunitas, khusus dalam konteks jemaat Filipi di sini, Paulus mengajak harus dasarkan pada ketulusan, bukan layaknya seperti relasi bisnis yang mencari keuntungan pribadi, mencari manfaat pribadi dari orang-orang di sekitarnya. Jika hal itu terjadi, maka hubungan untuk sehati sepikir setujuan dapat diwujudkan. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, Paulus ingin mengingatkan bahwa tujuan pengikut-pengikut Kristus adalah bukan untuk mengambil manfaat dari orang lain, ataupun mencari ataupun mempunyai kepentingan sendiri, memamerkan diri, ini loh saya, ini loh keluarga saya, bahwa memang kita sadari bahwa tidak sedikit
orang bekerja keras di dalam gereja, mengikut banyak kegiatan di gereja, tetapi untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Ada yang berkata, tanpa saya, kegiatan ini tidak akan sukses. Atau tanpa saya, maka kepanitiaan ini pun tidak akan berhasil. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang mencari puji-pujian bagi diri sendiri adalah orang-orang yang tentu belum sehati sepikir dalam sebuah komunitas tersebut. Maka oleh karena itu Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati sepikir dengan berhenti menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Mengapa Paulus meminta semua jemaat di Filipi untuk tidak lagi memusatkan pada diri sendiri? Karena dengan memusatkan pada diri sendiri artinya kita akhirnya meniadakan orang lain hadir dalam hidup kita. Akibatnya apa, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan? Bukannya menolong, malah kita menyisihkan orang lain dari hidup kita. Sikap rendah hati, sikap menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, sikap untuk memperhatikan kepentingan orang lain dan menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Kristus dalam hidup bersama kita dengan orang lain, itulah yang Paulus tawarkan menjadi solusi untuk membangun kesehatian, sepikir, setujuan dengan sesama. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, siapa teladannya? Dari mana kita boleh bersama-sama belajar sikap mau memberi diri, sikap mau mengosongkan diri, sikap mau memberi ruang bagi orang lain? Kita melihat teladan tersebut jelas dari Yesus. Yesus adalah Allah sendiri yang dalam kemanusiaannya memiliki kedudukan istimewa. Tapi Allah, Yesus sendiri, tidak mau meminta diperlakukan istimewa di tengah-tengah dunia. Alkitab mencatat ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, di mana Yesus justru mengambil rupa seorang hamba. Kata rupa di sini dalam bahasa Yunani yang dipilih adalah morphe, bukan skema. Artinya apa? Ketika Yesus mengambil rupa menjadi sama seperti manusia, di mana Yesus tersebut melakukan suatu peran yang bukan sandiwara. Yesus sungguh-sungguh mengambil rupa layaknya manusia lainnya. Dia tidak mau diperlakukan spesial seperti layaknya dewa-dewa Yunani yang mereka dapat mengambil rupa menjadi manusia namun tetap ingin diperlakukan istimewa oleh sesama. Yesus tidak demikian. Yesus mau dengan rendah hati mengosongkan diri dan memberikan ruang hidupnya dengan sesama dengan manusia yang ia jumpai. Yesus sungguh menjadi manusia. Yang Yesus perbuat, ia menyisihkan kealahannya dan mengambil kemanusiaannya bagi dirinya. Itu artinya para ibu yang dikasih dalam Tuhan untuk menjadi sehati sepikir setujuan, maka perlu sebuah pengorbanan diri, sebuah upaya untuk kita mengosongkan diri, memberikan ruang bagi orang lain. Sebuah tema yang selaras dengan tema Prapaskah yang akan kita jelang dalam beberapa minggu ke depan. Mari kita belajar untuk bersama-sama dari sebuah kisah nyata seorang yang bernama Ambrosius. Ambrosius ini adalah salah satu tokoh besar di masa-masa gereja perdana. Dia seorang cendekiawan yang ternama, menjadi seorang gubernur Romawi dan memerintah dengan penuh kasih terhadap rakyat-rakyatnya. Dia melihat rakyat sebagai bagian dari sesama yang menjadi objek kasih Allah. Dia melayani rakyatnya dengan penuh kasih. Lalu suatu saat uskup wilayah tersebut meninggal, dan oleh karena itu hendaklah dicari penggantinya. Ada seorang anak kecil, dia berteriak dengan lantang, Ambrosius uskup, Ambrosius uskup. Maka ternyata seruan ini pun diikuti oleh teriakan-teriakan lain dari banyaknya rakyat tersebut menyambut dukungan bagi Ambrosius untuk menjadi seorang uskup. Ambrosius tidak pernah membayangkan untuk menjadi seorang uskup. Tapi kemudian dia akhirnya pergi melarikan diri menghindari jabatan tertinggi tersebut yang ditawarkan oleh gereja, tapi nyatanya oleh karena perintah langsung dari kaisar, maka Ambrosius setuju dan menerima jabatan uskup Milano saat itu. Belajar dari Ambrosius, kita bisa menemukan sosok yang rendah hati yang dipakai Allah, yang mau setuju sepikiran dengan Allah, yang mau Tuhan tuntun menjadi pribadi yang mau terus melayani Tuhan bagi sesama. Oleh karena kerendahan hatinya, oleh karena boleh melayani kasih dengan sesama, maka ia boleh mendapatkan tempat istimewa di tengah-tengah dunia. Bagaimana dengan kita? Maukah kita tetap juga
dipakai oleh Allah dengan setujuan, dengan sehati, dengan sepikir oleh Allah, sehingga Tuhan pun boleh senantiasa bersyukur untuk segala karya yang telah kita perbuat di tengah-tengah dunia. Kiranya kita terus dimampukan untuk terus dipakai oleh Allah, bersama-sama dengan sesama, sehati, sepikiran, setujuan. Tuhan menolong kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya pada sore hari ini kita akan memberikan persembahan, dan persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada pengurus. Persembahan yang dihimpun akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Sambil memberikan persembahan, terlebih dahulu kita akan dilandasi dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 393 baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang berikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan sabda-Mu, sabda yang boleh kembali menegur kami, menguatkan kami, bagaimana memang untuk sehati, sepikiran, setujuan dengan Kristus dan juga sesama, bukanlah suatu hal yang mudah. Namun melalui firman yang kami boleh dengar, kami terus dikuatkan, kami terus untuk ditopang, agar kami dapat membersamakan diri, membagi ruang dengan sesama, sehingga hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami sungguh-sungguh bermakna untuk kehidupan bagi sesama kami. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan hadir dalam hidup kami, kasih Tuhan juga boleh menopang menguatkan kami dalam berbagai peran yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang nenek, sebagai seorang pekerja dan juga pelayan-Mu. Biarlah Tuhan dalam berbagai kesempatan kami boleh membagi ruang kehidupan kami dengan sesama, agar kami boleh menjadi sahabat, menjadi seorang yang senantiasa Tuhan pakai, menopang, menguatkan sesama kami. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan persekutuan kami, biarlah Tuhan berkati seluruh pengurus KPP Rehoboth Jatinegara, setiap
anggota-anggota di dalamnya, setiap kami semua yang terlibat dalam ibadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memampukan kami, menguatkan kami, agar dalam berbagai peran yang Tuhan percayakan kami saat ini, melalui kami, setiap orang dapat melihat kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kesempatan hari-hari depan yang akan kami jelang, dalam berbagai pergumulan yang mungkin akan kami hadapi. Kuatkan kami, teguhkanlah kami ya Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami pun bersahati, berdoa, berharap bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan memelihara kehidupan rumah tangga kami. Engkau memberkati pasangan kami, memberkati orang tua kami, memberkati anak cucu kami, dan Engkau juga memberkati setiap orang yang kami jumpai hari demi hari dengan kasih-Mu. Agar dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi terkait kesehatan, terkait kehidupan ekonomi kami, ataupun terkait dalam hal relasi yang kami alami, bila Tuhan juga hadir menguatkan dan menopang kami. Tuhan Allah Bapa kami pun serahkan hidup kami, seluruh harapan-harapan kami hanya dalam tangan-Mu. Dan kami pun mau bersatu hati, berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari ibu-ibu terkasih, kita lanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah, Putra dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sifra yang sudah melayani firman pada sore hari ini, juga Kak Budi dan tim yang membantu pelaksanaan ibadah online pada sore hari ini. Dan tiba saatnya pada sore hari ini kita akan bersama-sama melakukan sharing. Terima kasih, Tuhan memberkati.